Sebetulnya Partai Gerindra maupun Pak Prabowo tidak berebut cinta Pak Jokowi, tapi justru memang Partai Gerindra dan Pak Prabowo itu mencintai Pak Jokowi. Cintanya adalah diwujudkan oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo sejak dulu selalu menunjukkan cintanya pada bangsa negara, cintanya pada rakyat, dan juga cintanya pada pemimpinnya. Dan tentu pada Pak Jokowi sebagai pemimpin. Pak Prabowo itu mengajarkan kami, kader-kader pengurus partai, harus selalu menghormati menghormati senior. Jadi Bang Karni kalau di Partai Gerindra itu, kalau di ruang-ruang Partai Gerindra itu selalu saja terpasang gambar-gambar, foto-foto para pahlawan bangsa. Pak Prabowo mengajarkan kami pentingnya menghormati para pahlawan, para senior, para orang tua dan pemimpin. Kemudian juga Pak Prabowo tidak selesai di situ. Dia mengajarkan kepada kami untuk menghormati pemimpin tidak hanya yang sedang menjabat, tapi juga yang sudah tidak menjabat. Apalagi yang sudah sepuh. Itu selalu ditunjukkan. Kita bisa melihat bagaimana Pak Prabowo selalu keliling. Dan baik tradisi bagi satu bangsa kita, apabila kita ingin maju terlebih, kita harus minta restu, izin, dukungan pada senior, pada pemimpin. Ini tradisi yang baik. Sekalipun mungkin kita berbeda pilihan, berbeda partai, berbeda latar belakang, saya kira ini satu yang baik. Sejarah mengajarkan kita tentang persatuan, cara bersatu, dan pentingnya sebuah persatuan. Saking pentingnya persatuan dalam Pancasila-sila ketiga dimasukkan persatuan Indonesia. Jadi Bang Karni, kami tidak berebut cinta Pak Prabowo, cinta Pak Jokowi. Pak Prabowo tidak merebut cinta Pak Jokowi. Kalau teman-teman masyarakat melihat Pak Jokowi memberikan perhatian, atensi yang lebih pada Pak Prabowo, saya kira itu karena Pak Jokowi adalah seorang presiden, kemudian Pak Prabowo sebagai seorang menteri di kabinetnya, yang memang diketahui Pak Prabowo itu kinerja, berdasarkan survei, kinerja Pak Prabowo itu sebagai menteri dengan kinerja yang terbaik. Jadi satu hal yang biasa, lumrah, wajar kalau Pak Jokowi memberikan perhatian atensi yang baik kepada Pak Prabowo. Terkait dukungan tentu itu kita serahkan ya. Kami memahami Pak Jokowi tentu sebagai presiden memiliki kewenangan dan batasan-batasan. Sebagai kader partai juga memiliki kewenangan dan batasan. Tapi Pak Jokowi sebagai pribadi itu tidak memiliki batasan. Hatinya boleh kemana saja. Hatinya bukan sebagai presiden. Hatinya bukan sebagai kader partai atau petugas partai. Tapi hatinya adalah untuk kepentingan bangsa negara, untuk kepentingan rakyat, tentu hatinya memilih calon presiden yang dirasa mampu ke depan membawa bangsa ini ke depan, memajukan, mesejahterakan rakyat. Dan saya pribadi, mohon maaf Pak Karni, melihat Pak Jokowi memberikan perhatian yang lebih pada Pak Prabowo. Saya tidak ingin mendahului. Jadi cinta seorang pemimpin pada menterinya itu biasa. Cinta menteri pada presiden itu juga satu yang biasa. Kami memang di partai terbiasa diajarkan untuk saling menghormati, menghargai, menunjukkan kasih sayang, menunjukkan kecintaan satu sama lain. Bahkan lebih dari itu, Pak Prabowo selalu mengajarkan pada kami apabila kita tidak boleh menjelekkan, tidak boleh membuli, apalagi memfitnah. Sebaliknya kalau kita difitnah, balas dengan kebaikan, dibuli, balas dengan kebaikan, kemudian dijelek-jelekan, balas dengan kebaikan. Itulah yang diajarkan oleh
Pak Prabowo pada kami, Partai Gerindra. Dan kita memang membutuhkan Bang Karni, pemimpin ke depan yang baik. Pak Prabowo itu pemimpin yang diterima oleh banyak komunitas, banyak kelompok, banyak etnis, banyak agama, banyak elemen. Dan Pak Prabowo itu pemimpin yang dapat mengakomodir berbagai kepentingan-kepentingan yang berbeda. Yang ketiga, Pak Prabowo juga pemimpin yang dapat mempersatukan semua perbedaan-perbedaan yang ada pada bangsa dan negara. Dan terakhir, yang tidak kalah penting, Pak Prabowo juga seorang pemimpin yang mampu menggerakkan, mendorong, memastikan, merealisasikan seluruh elemen bangsa, potensi bangsa untuk kemajuan bangsa negara dan juga kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Jadi sekali lagi, kecintaan Pak Prabowo pada Pak Jokowi adalah bentuk kecintaannya pada bangsa negara, pada rakyat, pada pemimpin. Dan kami tidak berebut cinta, tapi kami memang mencintai seluruh bangsa, rakyat Indonesia, dan pemimpin. Terima kasih, Bang Karni. Kalau lihat deskripsinya Bung Riza Patria tadi terhadap Prabowo, saya kira udah tepat sekali Pak Jokowi cinta aja berlabuh ke Gerindra. Sempurna sekali. Wah, kalau dibully pun balas dengan kebaikan. Difitnah juga balas. Tuh, ajaran semua agama juga begitu tuh. Tapi bagaimana dengan perebutan terhadap Gibran sebagai wakil presiden? Kami tidak pada posisi merebut Gibran, Pak Bang Karni. Jadi soal cawapres itu kan sudah menjadi kesepakatan, menjadi kelaziman bagi para ketua umum, pemimpin-pemimpin partai yang berkoalisi. Sejak awal Partai Gerindra berkoalisi dengan Partai PKB, maka terkait capres, cawapres diserahkan pada Pak Prabowo dan Caimin. Alhamdulillah disepakati capres Pak Prabowo. Belum diputuskan cawapres, kemudian alhamdulillah bergabung sahabat lama dari Partai Golkar dan juga sahabat dari Partai PAN, juga dari PBB, dan insya Allah nanti partai lainnya. Dan tentu ini akan dibahas bersama. Dan alhamdulillah yang kami bersyukur dengan 5 partai yang berkoalisi ini, alhamdulillah capresnya sudah selesai Bang Karni, yaitu Bapak Prabowo insya Allah. Nah, tinggal memutuskan cawapres. Saya tidak ingin mendahului, tentu semua punya kesempatan yang sama, punya kesempatan yang baik, dan Pak Prabowo orangnya sangat bijak, sangat baik, tentu akan mendengarkan masukan semuanya dan akan sepakat siapapun nanti yang diusung, dukung, disepakati bersama partai koalisi. Apakah itu dari masing-masing calon yang diusung oleh para ketua umum yang berkoalisi atau ada di luar ketua umum, saya kira Pak Prabowo nanti akan mengambil keputusan yang baik, yang bijak, tentu bersama-sama dengan para pemimpin partai koalisi. Ya tentu prioritasnya kalau Gibran dapat putusan MK boleh 35 tahun cawapres, prioritas Gibran dulu dong. Ya kalau soal dulu, itu kan kalau PKB merasa akan duluan, ya kan. Kalau sholat itu kan kalau di masjid itu Bang Karni kan datang duluan di saf pertama Bang Karni. Nah, jadi kita beri kesempatan PKB. Kemudian Partai Golkar kan juga partai yang besar, merasa juga punya privilege sebagai cawapres. Kemudian yang ketiga, PAN juga mungkin merasa partai yang sudah 3 kali mendukung bersama Partai Gerindra juga merasa pantas calon yang diusung seperti Pak Erik umpamanya, kalau Golkar Pak Erlangga, Caimin dari PKB, pantas diusung. Luar itu seperti Bang Karni ada calon lain
katakan Mas Gibran yang sekarang posisinya secara konstitusi memang belum memenuhi syarat, tapi nanti kalau MK memutuskan, tentu Mas Gibran satu tokoh yang saya kira akan dipertimbangkan oleh semua, ya, oleh semua para pemimpin koalisi. Dan itu sesuatu yang wajar saja, situasi yang baik, terlebih Mas Gibran ini kan seorang tokoh kepala daerah yang kebetulan wali kota Solo yang tidak hanya cerdas, baik, santun, berprestasi, tapi juga faktanya ternyata popularitas dan elektabilitasnya terus meningkat, Bang Karni. Terlebih di pemilu 2024 kita tahu jumlah pemilih generasi muda, generasi Z, generasi milenial itu melebihi dari semua generasi. Namun demikian saya tidak ingin mendahului, itu menjadi kewenangan Bapak Prabowo dengan pemimpin-pemimpin partai koalisi yang lain. Kita serahkan kewenangan itu pada para ketua umum yang berkoalisi, Bang Karni. Baik. Di antara narasumber ini ada yang dulu muncul bukan sebagai politisi, tapi sebagai ICW. Namanya Tama S. Langkun. Sebagai anti korupsi. Sekarang saya nggak tahu anti apa lagi. Saya ingin dengar pendapatnya tentang tema kita malam ini. Ya, terima kasih Bang Beliau Karni. sekarang jubir Partai Perindo. Ini partai yang paling banyak duitnya ini. Salah satu jubir Bang Karni, dulu di ICW anti korupsi dan sekarang pun insya Allah akan melanjutkan kira-kira begitu. Dengan tantangan yang baru di dunia yang berbeda. Yang mudah-mudahan gagasan ini masih bisa dibawa sedikit banyaknya ke tempat yang baru. Kira-kira begitu Bang Karni. Nah, terkait dengan tema diskusi pada hari ini, tentu saja kami juga dari partai yang bagian dari partai yang kerjasama politik atau orang bilangnya partai koalisi mendukung Mas Ganjar. Saya rasa terkait dengan cintanya Pak Jokowi itu sesuatu yang menurut saya itu sudah otomatis akan datang atau melekat pada calon yang memang diusung dari partai yang sama dengan Pak Jokowi. Kira-kira begitu. Kira-kira Ganjar lah ya. Ya. Nah, dalam konteks ini soal cinta kan tentu saja kita tidak bisa kemudian menafsirkan bahwa seolah-olah karena Pak Jokowi dianggap berhasil, kemudian kepuasan publik terhadap Pak Jokowi juga dianggap tinggi dan kemudian kita ramai-ramai mengejar itu. Dan saya rasa itu sesuatu yang memang akan menjadi legasinya Pak Jokowi dan sesuatu yang memang tidak perlu dikejar-kejar begitu untuk dikaitkan dengan kontestasinya Mas Ganjar sebagai capres. Nah, dalam hal itu tentu saja kita juga melihat secara otomatis terkait dengan apa yang Pak Jokowi kerjakan, terkait dengan apa dukungan dari Mas Ganjar sendiri misalnya sebagai capres kepada Pak Jokowi dari mulai periode pertama, periode kedua, dan bahkan sebaliknya, Pak Jokowi juga mendukung Mas Ganjar pada saat dia menjadi kepala daerah dan saya rasa dari situ juga sudah terlihat kemudian hubungan yang selama ini terbangun. Itu yang pertama. Nah yang kedua Bang Karni, kita juga melihat bahwa kalau kemudian dianggap kesamaan visi, kemudian kesamaan model kerja, saya rasa itu juga sudah bisa terlihat. Kalaulah memang Pak Jokowi dianggap sebagai presiden yang suka belusukan dan saya rasa dari semua capres pun yang suka belusukan ya diantaranya Mas Ganjar, kira-kira begitu. Kemudian soal kesederhanaan dan Suka saya rasa juga lari, itu ya. ada pada Mas Ganjar. Ya saya tahu suka lari pagi. Ya. Di antaranya juga, Mak. Dan saya rasa kerja-kerjanya di Jawa Tengah pun juga demikian dalam kapasitas sebagai gubernur Bang Karni. Jadi saya rasa kalau melihat dari historinya, kemudian
hubungan secara ideologi, termasuk kerja-kerja yang selama ini dilakukan secara bersama-sama, kemudian juga soal saling dukung pada kontestasi politik, saya rasa itu sudah bisa jelas begitu. Tapi kan kemudian juga kita berharap Pak Jokowi pun juga sebagai presiden kan pasti akan terlibat dalam konteks politik untuk melanjutkan dalam kaitannya kerja-kerja yang sudah dilakukan. Dan tentu saja dia akan memastikan juga berharap agar apa yang sudah dikerjakannya juga bisa berlanjut. Termasuk juga sebagai kepala negara, sebagai presiden, dia pun juga pasti akan terlibat berkampanye, kemudian bersosialisasi, dan saya rasa sama aja dengan presiden lainnya, misalnya seperti eh, Gus Dur misalnya, kemudian Pak Habibie sampai akhir hayatnya juga masih tetap dia melakukan kerja-kerja untuk mendukung negaranya. Jadi saya rasa kerja Pak Jokowi, kemudian tema perebutan cinta, saya rasa sesuatu yang memang sudah akan otomatis melekat pada Mas Ganjar. Meskipun itu juga sesuatu yang tidak perlu juga untuk diburu dan dikejar-kejar seperti yang kemudian dibayangkan. Karena saya melihat itu adalah sesuatu yang memang menjadi legasinya Pak Jokowi begitu. Dan kemudian tidak perlu dikejar-kejar juga ketika Pak Jokowi dianggap memuaskan kerjanya, kepuasan publik dalam survei juga tinggi, kemudian otomatis siapapun yang akan mengikuti ini akan juga menjadi apa namanya penerusnya, dan saya rasa nggak sebegitunya juga. Dan kemudian juga terkait dengan misalnya ada yang mengatakan memperebutkan Mas Gibran misalnya sebagai apa namanya simbolnya Pak Jokowi atau nanti akan jadi cawapres dan lain-lain, saya rasa juga itu sesuatu yang memang belum bisa dibicarakan juga. Karena memang kan juga prosesnya masih berjalan dan kita juga tidak perlu sejauh itu dan sampai sebegitunya untuk memperebutkan Mas Gibran demi untuk mendapat simbolnya Pak Jokowi. Jadi saya rasa itu sesuatu yang memang ya tidak perlu sebegitunya. Karena memang kalau kemudian dianggap sebagai melanjutkan kerjanya Pak Jokowi, kalau bicara soal misalnya pasang banner yang paling banyak, saya rasa kalau partai koalisi pasti kalah lah ya. Kita nggak ada yang banyak pasang foto Mas Ganjar misalnya dengan Pak Jokowi kira-kira gitu. Karena memang keseharian Mas Ganjar juga sudah bisa diimplementasikan dan dilihat sebagai kerjanya Pak Jokowi. Dan kemudian juga sejarah tadi mengatakan dia menjadi presiden pun didukung oleh Mas Ganjar sampai periode berikutnya. Begitu juga dengan program-programnya. Jadi saya rasa tidak perlu sampai sebegitunya memperebutkan untuk mendapatkan simbol kecintaan dari Pak Jokowi. Saya Jadi dengar hari-hari ini baliho di Jawa Tengah itu Ganjar dan Jokowi ditandingi oleh Prabowo dan Jokowi ada yang pernah juga. menghitung Bang Kardi. Saya rasa kalau dihitung nggak akan sebanyak fotonya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi Ya kayaknya. pokoknya bertanding lah dua-duanya. Makanya berebut saya bilang. Iya. Nah karena memang kalau dari kami sendiri dari partai pendukung, saya rasa juga ya akan lebih melihat bagaimana kemudian rekan-rekan yang melakukan pencalekan itu memasang foto Mas Ganjar begitu, jadi kemudian tidak berusaha sebegitunya untuk menempelkan kesan bahwa Pak Jokowi bersama kami, karena kami yakin Pak Jokowi pasti akan bersama kami, kira-kira begitu. Baik, ada yang saya kepingin konfirmasi ini sama Mas Tama. Saya dengar begini, awalnya itu sebenarnya Perindo mau dukung Prabowo. Tapi ada tekanan dari luar, sehingga menit-menit terakhir terpaksa berbalik ke Ganjar. Dan untuk itu pun, untuk berbalik itu pun, minta izin Pak Jokowi dulu. Itu yang saya dengar. Saya rasa itu apa namanya isu yang nggak tepat ya Bang Karni ya. Karena kalau kemudian pertimbangan partai tentu panjang Bang Karni. Kita menjajaki bertemu dengan Pak Prabowo, mengundang Pak Prabowo juga ke apa namanya dalam diskusi, mengundang juga Mas Ganjar dalam diskusi yang tentu saja keputusan ini dilakukan di internal partai politik itu sendiri Bang Karni. Jadi Perindo juga mempertimbangkan dengan banyak aspek dan penilaian. Jadi saya rasa isu kemudian kita mendukung Mas Ganjar karena tekanan, saya rasa itu nggak tepat Bang Karni. Jadi lebih karena memang kerjasama politiknya
akan lebih jelas kemudian ketika dilakukan bersama-sama dengan PDIP yang mengusung Mas Ganjar, karena yang paling siap dan sudah jelas kesiapannya mencalonkan capres, saya rasa ya PDIP diantaranya. Kemudian yang kedua juga secara ideologi mungkin lebih banyak ketemu, lebih mudah. Kemudian ada kesamaan dengan Partai Perindo. Dan yang ketiga sudah pasti karena figurnya pun juga Mas Ganjar kita anggap figur yang memang bisa melanjutkan kerjanya Pak Jokowi, termasuk juga figur yang kemudian dianggap muda, energik, dan kemudian juga punya integritas yang menurut kami baik begitu. Jadi mudah bagi kami kemudian untuk bekerja sama mendukung Mas Ganjar. Jadi pertimbangannya ada di sana Bang Kahyar, itu dilakukan Baik. juga dengan pembicaraan internal gitu. Jadi nggak